semuanya, welcome back ke channel kita. Hari ini, kita bakal ngulik salah satu smartphone yang lagi naik daun, yaitu Poco X7 Pro. Smartphone ini ngebawa banyak fitur menarik, mulai dari performa gahar, layar keren, sampai baterai awet. Tapi tentu aja nggak ada produk yang sempurna. Jadi, yuk kita bahas apa aja kelebihan dan kekurangannya. Pastikan kalian nonton sampai akhir, karena di akhir video, aku bakal kasih rekomendasi buat kalian. Pertama, kita bahas desainnya. Poco X7 Pro punya desain dual tone yang menarik banget. Jadi, tampilannya nggak monoton dan bikin smartphone ini kelihatan lebih stylish. Selain itu, Poco X7 Pro juga tahan nyemplung ke dalam air. Jadi kalau kamu tipe orang yang agak ceroboh atau sering bawa smartphone ke tempat yang berisiko kena air, ini bisa jadi nilai tambah yang besar. Misalnya, kalau kamu lagi liburan ke pantai atau kolam renang, nggak perlu terlalu khawatir smartphone kamu kena air. Lalu ke bagian layarnya. Poco X7 Pro masih sama dengan pendahulunya, menggunakan panel AMOLED 6,67 inci, beresolusi 1,5K, dan mampu tampilkan 68 miliar warna. HP ini juga mendukung refresh rate 120 Hz dan touch sampling rate hingga 480 Hz. Gerakan animasi jadi lancar, sentuhan pun bisa direspon dengan lancar. Layar HP ini dapat memutar konten Dolby Vision dan HDR10+, serta aman untuk mata, karena punya sertifikasi rendah emisi cahaya biru dari TUF Rainland. Yang meningkat dari pendahulunya adalah kecerahan dan durabilitasnya. Untuk urusan kecerahan, layar Poco X7 Pro bisa sampai 1400 nits di kondisi outdoor, naik 200 nit dari Poco X6 Pro. Sementara itu, kalau memutar konten HDR, kecerahannya bisa sampai 3200 nits, hampir 2 kali lipat dari Poco X6 Pro yang baru sampai 1800 nits. Lalu layar Poco X7 Pro sudah mendukung fitur sensor sidik jari dan wet touch display. Fitur yang saya sebut terakhir adalah teknologi untuk meningkatkan akurasi sentuhan ketika layar dalam keadaan basah. Poco X7 Pro juga punya kualitas speaker yang lebih baik dibandingin Poco X6 Pro. Jadi, suaranya lebih jernih dan bassnya lebih kuat. Peningkatan kualitas suara speaker HP ini salah satunya disumbang oleh algoritma baru yang disebut Artificial Intelligence Super Cinema. Algoritma tersebut dikatakan mampu menciptakan suara yang lebih hidup. Bicara soal performa, Poco X7 Pro nggak main-main. Smartphone ini pakai chipset Dimensity 8400 Ultra yang bisa tembus skor 1,5 juta di Antutu 10. Artinya performanya gahar banget. Jadi, buat kamu yang suka main game berat kayak Genshin Impact atau multitasking, Poco X7 Pro ini bakal lancar banget. Nggak ada lag atau lemot. Misalnya kalau kamu main game berat sambil streaming musik atau buka aplikasi lain, smartphone ini bakal tetap lancar tanpa masalah. Selain chipset, fitur lain yang tak kalah penting dalam mengupayakan performa tinggi adalah sistem thermal. Poco tetap memasang komponen vapor chamber dengan luas 5000 mm persegi. Namun gas dan cairan dialirkan lewat dua kanal yang berbeda. Cara ini diklaim membuat pembuangan panas jadi lebih cepat. Kalau ditandingkan dengan kompetitor, Poco X7 Pro sangat bisa bersaing dengan HP yang memakai chipset Snapdragon 8S Gen 3. Poco X7 Pro bukan HP kamera sentris, makanya kamera belakangnya hanya ada dua. Cukup kamera utama 50 megapiksel dan kamera ultrawide 8 megapiksel. Satu kamera lagi adalah kamera depan 20 megapiksel. Meski fokusnya adalah performa, Poco X7 Pro tak disangka mampu hasilkan foto yang oke juga, terutama kamera utamanya. Berkat ukuran sensor yang lebih besar ketimbang Poco X6 Pro, kamera utama HP ini dapat hasilkan foto yang terang dan jernih. Akurasi warnanya juga baik dan punya karakter alami. Berkat sensor yang besar itu pula, kamera utamanya dapat hasilkan foto makro yang jelas, memanfaatkan kemampuan in-sensor zoom 2 kali perbesaran digital. Kemampuan tersebut juga berguna ketika di kondisi low light.
Noise cukup minim berkat adanya OIS untuk menjaga kestabilan kamera. Tangkapan kamera selfie-nya lumayan karena foto cerah, detailnya baik, dan tidak ada indikasi overexposure serta oversharpening. Yang kurang hanya kamera ultrawide-nya. Hasilnya tidak jelek, tapi kamu harus berupaya lebih agar fotonya bisa tampak istimewa. Poco X7 Pro juga punya baterai yang awet. Bahkan main game berat kayak Genshin Impact selama 4 jam, baterainya masih sisa. Selain itu, ngecasnya juga cepet banget. Kurang dari sejam sampai full. Jadi kamu nggak perlu nunggu lama buat ngecas smartphone ini. Chargernya juga masih ada di dalam box, jadi nggak perlu beli terpisah. Misalnya, kalau kamu lagi buru-buru keluar rumah dan baterai tinggal 20%, kamu bisa ngecas sebentar aja sampai cukup buat dipakai seharian. Poco X7 Pro dibekali baterai 6000 mAh, 1000 mAh yang lebih besar daripada Poco X6 Pro. Padahal ketebalannya masih 8,3 mm, plus bobot bodinya masih di bawah 200 gram. Kok bisa ya? Ini karena Poco X7 Pro menggunakan baterai dengan material silikon karbida. Material ini diklaim punya densitas energi lebih tinggi dibanding lithium polimer. Jadi baterai dengan dimensi yang sama ternyata mengandung energi lebih banyak. Kapasitas yang lebih besar berbanding lurus dengan daya tahan. Poco X7 Pro mampu bertahan sehari penuh dalam penggunaan normal. Kapasitas baterai disebut masih sisa 12% setelah jalankan Genshin Impact selama 4 jam. Game dimainkan pada setelan grafis tertinggi 60 fps. Poco mengeklaim baterai HP ini bakal tetap sehat. Kapasitas baterai di atas 90%, meski sudah mengalami siklus cas dipakai selama 1000 kali. Poco X7 Pro langsung pakai Android 15 dengan antarmuka yang mulus dan lancar. Jadi, pengalaman penggunanya lebih nyaman dan responsif. Selain itu, update sistemnya juga lebih terjamin hingga 4-5 tahun. Jadi kamu nggak perlu khawatir soal keamanan dan fitur terbaru. Poco X7 Pro dibekali HyperOS 2.0 yang turut membawa sejumlah fitur artificial intelligence. Ada yang berhubungan dengan pencatatan, pengeditan foto, translasi, hingga transkripsi. Satu fitur yang menurut kami cukup berguna adalah kemampuan translate bahasa untuk memberi terjemahan secara real-time dari input suara yang diperoleh. Tapi tentu saja, tidak ada produk yang sempurna. Salah satu kekurangan Poco X7 Pro adalah tidak ada audio jack dan slot micro SD. Jadi kalau kamu masih suka pakai earphone kabel atau butuh tambahan storage, ini mungkin agak kurang nyaman. Tapi ya balik lagi, ini sudah menjadi tren di smartphone kelas menengah ke atas. Jadi kalau kamu mau pakai earphone kabel, kamu bisa pakai adapter USB Type-C ke audio jack. Selain itu, Poco X7 Pro punya fitur Always On Display. Tapi sayangnya tidak always. Jadi fitur ini tidak bisa aktif terus-menerus. Tapi, ia masih bisa dipakai buat ngecek notifikasi atau waktu tanpa perlu nyalain layar sepenuhnya. Misalnya, kalau kamu lagi meeting atau di tempat yang gelap, fitur ini masih cukup membantu. Jadi kesimpulannya, Poco X7 Pro adalah smartphone dengan performa gahar, layar keren, dan baterai awet. Tapi ada beberapa kekurangan kayak kamera ultrawide yang belum di-upgrade, tidak ada audio jack, dan always on display yang tidak always. Apakah smartphone ini cocok buat kamu? Kalau kamu nyari smartphone dengan performa tinggi dan fitur lengkap, Poco X7 Pro bisa jadi pilihan yang oke. Tapi, kalau kamu lebih peduli sama kamera ultrawide atau butuh audio jack, mungkin perlu pertimbangin lagi. Buat kamu yang tertarik beli Poco X7 Pro, langsung aja cek link di deskripsi buat info harga dan pembelian resminya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel kita buat video-video update lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, and stay classy!